Halo semuanya, di video perkuliahan kali ini kita akan membahas untuk materi yang berikutnya, yaitu materi bab 3 mengenai jurnal dan posting. Kalau yang dulunya pernah mempelajari mengenai accounting, pasti sudah nggak asing dengan praktek pengerjaan ini. Jadi, mengenai jurnal dan posting buku besar hingga ke neraca saldo. Nah, nanti juga kita akan menghubungkannya dari neraca saldo sampai ke laporan keuangan. Jadi satu set, satu siklus, mulai dari jurnal hingga laporan keuangan. Namun untuk yang penyesuaian di bab berikutnya dan jurnal penutup pembalik di bab setelah atau di materi setelah ujian mid nanti. Jadi untuk materi yang sebelum UTS ataupun yang materi bab ketiga ini, kita lebih berfokus kepada jurnal dan buku besar. Nanti neraca saldo dan laporan keuangan itu yang tambahannya lah, itu yang menyusul. Ya, tapi terutama goals untuk bab yang ini adalah kalian memahami mengenai konsep penjurnalan. Jadi kapan harus menjurnal seperti ini, kapan harus menjurnal seperti itu, dan kenapa kalian menjurnalnya seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi selain kalian bisa menjurnal, kalian juga memahami maksud dari jurnal tersebut. Ada konsepnya, jadi nggak sembarangan, oh pokoknya ini hajarnya ke ini jurnalnya ke ini. Jangan seperti itu. Jadi dipahami juga konsepnya, karena kalian bukan robot, kalian bukan hanya mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, tapi harus paham. Jadi apa makna di dalam transaksi tersebut, ataupun kenapa kalian mencatat transaksi tersebut seperti ini, gitu. Oke, langsung saja saya mulai untuk pembahasannya. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi di bab yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai cara mencatat, yaitu mendebet, mengkreditkan berbagai transaksi, berbagai akun, dan kalian sudah diminta untuk mengidentifikasi beberapa transaksi. Jadi, oh ini bertambah di mana, ini berkurang di mana, mempengaruhi akun apa, kelompok rekening apa. Jadi seperti itu, bertambah di debit, bertambah di kredit. Nah, itu sudah kita pelajari. Jadi sekarang waktunya kita untuk mempraktekkannya, gitu. Oke, saya bacakan yang ada di screen. Poin kedua, di dalam prakteknya, akuntansi yang sesungguhnya, pencatatan suatu transaksi atau sekelompok transaksi yang sama harus didasari oleh tanda bukti berupa dokumen, faktur, kwitansi. Jadi kalau kalian lihat di siklus akuntansi, kalau nggak salah saya di sini ada. Oke. Jadi kalau kalian lihat di siklus akuntansi, pertama kali siklus akuntansi dimulai dari apa? Yaitu dari adanya transaksi itu sendiri. Jadi muncul sebuah transaksi, misalnya transaksi pembelian. Oke. Kamu katakan itu transaksi pembelian. Buktinya apa? Buktinya misalnya kamu beli sesuatu. Ada yang namanya kwitansi. Kamu bayar sesuatu, kamu menerima bukti pembayaran berupa kwitansi. Nah, itulah yang disebutkan dengan bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang nantinya akan kita proses, yang akan kita konversi ke bahasa kita, kasarnya seperti itu. Kita konversikan ke bahasa accounting, berupa apa? Yaitu berupa jurnal. Yang biasa kalau di praktik dunia kerja, di perusahaan, yang bertugas adalah bagian accounting. Jadi si akuntan internalnya yang bertugas. Seperti itu. Oke, saya clear dulu halaman ini, saya balik ke sebelumnya. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, pengaruh transaksi tersebut tidak dicatat secara langsung ke buku besar. Tetapi masing-masing transaksi dianalisis terlebih dahulu pengaruhnya terhadap elemen-elemen bersama dasar akuntansi. Jadi seperti kemarin, kalau di contoh soal yang sudah pernah saya bahas, pada awal pembahasan soal, saya selalu memulai dengan, saya bacakan soalnya, saya bacakan transaksinya, dan bagian mana yang berpengaruh. Contoh kemarin saya ada jelaskan, membayar gaji pegawai. Membayar berarti berpengaruh di kas. Gaji pegawai berarti gaji masuk ke beban. Jadi seperti itu. Kita analisa dulu kira-kira pengaruh transaksi ini ke akun-akun atau ke rekening-rekening akuntansi, accounting, itu ke akun apa aja sih? Gitu. Jadi kita analisa dulu kira-kira pengaruh ke elemen apa. Nah, barulah kita bisa menjurnalnya. Oke, poin yang keempat. Jadi yang tadi saya barusan katakan,
Hasil analisa tersebut dituangkan dalam suatu alat pencatatan yang disebut jurnal. Oke. Kalau dari kemarin kita ngomong debit kredit, nah itu hanya sebuah nama debit kredit. Kalau ini adalah bentuk penulisan untuk si jurnal itu sendiri. Jadi kita menempatkan akun A, akun B, debit kredit di dalam jurnal. Ini kayak dituang ke dalam laporannya lah. Oke. Secara siklus akuntansi, ini saya ulangi, ini yang paling pertama adalah transaksi, ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi. Baru kita lakukan jurnal. Nah, jurnal di sini adalah yang paling penting. Ya. Jadi jurnal di sini adalah yang paling penting. Kalau jurnalnya keliru, otomatis seluruh laporan akan keliru hasilnya. Jadi sangat-sangat penting untuk bagian jurnal ini, kalian harus memahami transaksi, jangan sampai salah angka, jangan sampai salah akun. Jadi seperti itu. Semuanya bersumber dari jurnal. Jurnal itu kayak database dasarnya lah. Sebelum kita berangkat ke buku besar, ke neraca saldo, laporan keuangan, dan seterusnya. Oke? Setelah kita jurnal, kita posting ke buku besar. Jadi misalnya kayak jurnal kita ada banyak akun nih. Nah, buku besar itu kita kelompokkan ke kamarnya masing-masing. Nanti prakteknya seperti apa akan saya langsung tunjukkan di bagian pembahasan contoh soal. Nah, ini DST dan seterusnya. Maksudnya, siklus akuntansi ini tidak berhenti hanya di buku besar. Ada lanjutannya lagi. Cuman karena kita bahas jurnal, jadi saya tampilkannya hanya sebatas jurnal dan buku besar. Oke, kita bahas di bagian yang pertama, yaitu jurnal. Jadi, untuk definisi jurnal itu sendiri adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Jadi, ada histori waktunya. Misalnya kamu tanggal 1 beli barang, tanggal 2 beli barang, tanggal 3 beli barang. Nah, otomatis yang di jurnal adalah dari tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 3. Jadi nggak ada ceritanya tanggal 3 kamu jurnal duluan, tanggal 1 setelah itu baru tanggal 2. Tidak berurutan. Jadi jurnal tidak boleh seperti itu. Harus sesuai urutan tanggalnya, tanggal terjadinya. Oke? Kemudian di sini itu bagian yang jurnal. Kalimat ketiga, baris ketiga. Dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit. Jadi ada akun, ada posisi nominal, non-nominal ada yang didebit, ada yang sebelah kredit. Nominal ya, kalau kita Indonesia berarti dalam satuan rupiah. Oke. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Nanti di kita, di praktik pengerjaan soal, kita bakal pakai judul jurnal umum. Namun di perusahaan ada yang pakai buku jurnal, ada yang pakai jurnal doang, itu terserah. Tapi kita seragamkan aja, pokoknya selama perkuliahan kita pakai istilah jurnal umum. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada bentuk jurnalnya. Jadi pada umumnya ini ada jurnal umum yang 2 kolom, seperti yang di bawah ini, jurnal umum. Kemudian jurnal khusus. Ini maksudnya pengeluaran, ini ada jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Ini terketik kasah, salah. Oke, jurnal pengeluaran kas. Nah, ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Jadi yang kita bahas adalah jurnal umum. Nanti jurnal khusus beda lagi. Itu materi bab terakhir di semester ini. Jadi sebelum ujian akhir, masih setelah UTS lah. Oke. Jadi kita fokusnya lebih ke format yang di bawah ini. Jadi ini contoh formatnya. Jadi untuk cara pengisian, saya lihat halaman berikutnya. Oke. Nah ini contohnya dulu sekilas. Jadi ada 5 kolom. Kolom pertama itu ada tanggal. Jadi tanggal terjadinya transaksi. Biasanya mencakup tahun, bulan, dan tanggal. Berarti tahun, bulan, baru tanggal di sini. Saya ulangi, tahun, bulan, tanggal. Oke, kemudian di kolom yang kedua ini ada nama akun. Jadi akunnya apa-apa aja. Contoh kayak kemarin debit perlengkapan, debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Berarti sini dituliskan ini debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Kemudian
ada keterangan. Jadi keterangan singkat. Misalnya itu transaksi apa? Debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Itu merupakan transaksi apa? Ya, misalnya di soal pembelian perlengkapan dari toko ini bla bla bla, ya udah kamu masukin keterangan. Pembelian perlengkapan tunai misalnya. Boleh. Nggak masalah. Jadi diisi dengan keterangan singkat. Kemudian kolom ketiga kita masukin nomor rekening. Jadi masing-masing akun, contoh kas, pasti punya nomor rekeningnya sendiri. Jadi mereka punya nomor. Bukan hanya nama, tapi mereka juga punya nomor. Dan harus berurutan. Berurutan itu seperti kelompok yang sebelumnya. Ada 5 kelompok akun. Kelompok 1 itu aktiva, kelompok 2 itu kewajiban, kelompok 3 itu modal, kelompok 4 pendapatan, kelompok 5 itu beban. Jadi nomornya itu sesuai kelompok masing-masing. Contoh aktiva kelompok 1, berarti nanti akunnya misalnya 3 digit lah. Berarti akunnya dimulai dengan angka 1. Misalnya kas, berarti 101 ataupun 111, boleh. Ada 3 digit. Yang penting digit pertama dimulai dengan angka sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau aktiva dimulai dengan 1, kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Oke, itu untuk nomor rekening dan wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Kalau kalian tidak mengisi, saya asumsinya kalian nggak paham. Ini nomor rekening nomor apaan, ataupun kalian nggak tahu. Ini kelompok mana, kalian nggak paham. Oke, jadi wajib diisi. Cuman teknisnya, bagian accounting, mungkin yang sebelumnya pernah belajar akuntansi, bagian nomor rekening ini diisi setelah kalian memposting ke buku besar. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang penting saya maunya hasil akhir harus ada nomor rekening. Itu aja. Kemudian ini debit berarti isi angka nominalnya, kredit isi angka nominalnya, kredit. Oke, itu contoh format. Nah, ini contoh format yang sudah diisi dengan transaksi yang sebenarnya. Jadi ingat, kemarin untuk bukan persamaan dasar, pas penyusunan laporan keuangan, saya agak khawatir, gimana ya, yang namanya laporan itu harus rapi. Sedangkan beberapa anak mengerjakan laporan keuangan itu kayak susun kayak hitung-hitungan matematika biasa. Jadi nggak ada kopnya, nggak ada garisnya, padahal ini laporan keuangan. Ingat, ini laporan keuangan. Bukan hanya semata-mata cuma hitungan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kayak gitu doang, nggak. Jadi harus rapi, harus ada laporannya, harus ada kopnya, keterangan ini laporan apa, periode. Jadi saya tekankan sekali lagi, harus rapi. Ya, jadi selain kamu bisa kerja, kamu juga harus ngerti, harus rapi, harus paham konsep, seperti itu. Jadi nggak hanya bisa kerja-kerja doang. Ya, jadi di sini saya tekankan, saya ulangi untuk format jurnalnya. Selalu paling atas kita mulai dengan nama perusahaan, kemudian ini judul laporannya. Misalnya laporannya ini merupakan jurnal umum, berarti jurnal umum. Kalau laba rugi berarti laporan laba rugi. Sesuai ini laporan apa yang mau kamu tunjukin. Kemudian yang ketiga adalah periodenya. Kalau untuk jurnal umum buku besar nggak apa-apa, tulis saja periode 31 Oktober misalnya 2020 ataupun 31 Mei misalnya 2020, nggak masalah. Isi sesuai periodenya periode yang ada di soal gitu. Ada mau tulis, Pak, boleh nggak saya per 1 sampai 31 Oktober? Boleh, nggak masalah. Oke, jadi ini sama ada 5 kolom, tanggal, keterangan, mau tulis akun dan keterangan boleh, nggak masalah. Ini nomor rekening, saya tulisnya ref aja, referensi, jadi saya lebih sering pakai bahasa ref. Nggak masalah, terserah, mau pakai nomor rekening juga boleh. Sini debit, sini kredit. Oke, cara pengisian tolong disimak baik-baik. Di bagian tanggal, di kolom tanggal, kalian tuliskan dulu tahunnya. Jadi ini tahun berapa? Misalnya 2020, tuliskan tahun 2020. Baru mengerucut ke bulan. Ini bulan apa? Misalnya bulan Oktober, berarti sini Oktober, tuliskan. Baru masukin ke tanggal, misalnya tanggal 5, berarti masukin tanggal 5. Oke, kemudian, berarti begitu juga ya untuk transaksi yang berikutnya. Kalau masih di bulan yang sama, masih di tahun yang sama, cukup tuliskan tanggalnya saja. Jadi ini tanggal 5 nih. Berarti untuk yang tanggal 6 Oktober, tuliskan aja tanggal 6. Untuk yang tanggal 8 Oktober, tuliskan tanggal 8 Oktober. Oke. Kemudian,
untuk akunnya, jadi ini ke kolom yang kedua untuk akun. Misalnya ini setoran modal awal. Kemarin kan kita kalau setoran modal awal, berarti kan kas ya, kita bertambah, kemudian modal si pemilik juga bertambah. Berarti kas bertambah sebelah debit, modal bertambah sebelah kredit. Nah, di sini kita tuliskan. Ini ada akun kas di sebelah debit, kemudian akun modal di sebelah kredit. Jika ada akun yang di sebelah kredit, tolong dikasih spasi. Jadi, jangan kasih dia sejajar dengan akun kas, tapi harus ada jarak, agak masuk sedikit. Ya, agak menjorok ke dalam lah. Kas pada modal. Bahasa kas pada modal artinya kasnya debit pada sebelah kredit. Berarti sebelah kreditnya adalah modal. Jadi kas pada modal. Bahasanya seperti itu. Takutnya ada yang masih bingung. Kemudian, masukin keterangan singkat. Di sini setoran modal awal. Udah gitu aja. Mau tulis setoran modal atas nama siapa juga boleh, nggak masalah. Yang penting ada keterangan singkat. Fungsinya untuk apa? Agar masing-masing transaksi kita tahu ini transaksi apa. Oh, jurnalnya seperti ini, berarti transaksinya ini gitu. Jadi nggak hanya melihat akun-akun doang, tapi harus ada keterangan singkat lah minimal. Oke, kemudian bagian ini bagian yang keterangan saya untuk yang lain sih. Oke, yang tanggal 6, ini kebetulan bagian debit ada 2 akun. Ini ada 2 akun, bagian kredit juga ada 2 akun. Pertanyaannya, Pak, apakah bisa untuk jurnal ada lebih dari 2 akun? Jawabannya tentu bisa, sangat-sangat bisa. Jadi minimal ada 2 akun, 1 debit, 1 kredit. Kalau lebih, ya pasti bisa. Kalau kurang itu nggak mungkin, karena minimal 2. Namanya juga double entry. Oke, jadi bisa aja lebih dari bisa aja lebih dari 2 akun, kemudian untuk keterangan di sini disesuaikan aja. Oke, lanjut ke kolom ketiga. Referensi. Jadi masukin nomor akun sesuai akunnya masing-masing. Contoh kas pakai kode 111. Kebetulan di sini saya pakainya 111. Jadi ingat kalau kas itu kelompok dari Aktiva itu kodenya 1. Kode kelompoknya 1. Nah, berarti dimulai dari angka 1. Nah, selepasnya mau pakai angka berapa nggak masalah. Ini saya 111 boleh. Kemudian modal kelompok 3. Berarti depannya harus 3. Belakangnya 11 boleh, 301 boleh. Kalau bisa mulai dari 1, jadi nggak langsung tiba-tiba lompat 309. Padahal tidak ada 301, 302, 323, dan seterusnya. Oke, ini sama juga perlengkapan kelompok 1, perawatan juga kelompok 1, aktiva, kas juga kelompok aktiva berarti 1, hutang kelompoknya kewajiban berarti 2. Ini kas juga 1, pendapatan juga 4, karena pendapatan kelompok ke-4. Oke, kemudian debit kredit diisikan aja, contoh ini setoran modal 50 juta. Berarti kasnya 50 juta debit, kreditnya modal 50 juta. Dan pastikan sebelah debit dan sebelah kredit harus balance. Balance dalam artian seimbang. Kamu totalkan debitnya, ini 50 juta berarti. Ini kreditnya juga 50 juta. Berarti benar. Ya. Kemudian untuk yang jurnal tanggal 6 berarti sekian-sekian, sekian-sekian. Tanggal 8, sekian. Nah, bagian paling bawah dari jurnal umum harus dibikin total. Jadi total ini antara si debit sama si kredit harus seimbang. Ya, ini harus seimbang. Kalau ini 75.800, ya kreditnya juga 75.800. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Kalau balance belum berarti benar, mungkin ada transaksi yang salah, cuman kebetulan aja seimbang. Gitu. Oke, ini teknis untuk penulisan ke jurnal umumnya. Saya lanjut. Oh ya, ini ada selling card ternyata. Jadi ini ingat tulis scope. Saya clear dulu. Nah, ini lingkaran pertama, ingat tulis scope-nya. Lingkaran kedua, ingat tulis nomor akun. Lingkaran ketiga, ingat tuliskan tahun, bulan, dan tanggal. Lingkaran keempat, itu untuk penulisan akunnya, debit kredit agak menjorok dikit. Lingkaran berikutnya untuk mencatat keterangan, wajib ada keterangan untuk masing-masing jurnal. Nah, lingkaran berikutnya adalah total, harus ada bagian total. Oke. Nah,
Biar lebih jelas, tadi saya ngomongin mengenai nomor akun. Nah, di sini saya sajikan lagi deh. Untuk nomor akun, jadi ada 5 kelompok utama: aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Aktiva kelompok 1, kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, beban kelompok kelima. Jadi untuk masing-masing nomor akun, misalnya saya ambilnya 3 digit deh. Berarti kalau aktiva mulai dari 101 sampai 199. Kewajiban dari 201, 299 sampai 299. Modal dari 301 sampai 399. Pendapatan 401 sampai 499. Beban 501 sampai 599. Oke, itu secara globalnya, secara garis besarnya. Saya coba lebih rinci lagi, karena aktiva itu, ingat, terbagi jadi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Kewajiban juga terbagi dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, nomor akunnya itu dibagi aja. Kalau aktiva lancar misalnya 101 sampai 150. Aktiva tetap 151 sampai 199. Yang penting gini, harus aktiva lancar dulu, baru aktiva tetap. Mereka harus berurutan. Untuk nomor akun misalnya ini 101 sampai 120. Aktiva tetap mulai dari 121. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting aktiva lancar dulu, baru aktiva tetap. Ya, jadi harus berurutan. Kemudian untuk hutang juga sama. Ini bisa 201, mulai dari 201, kewajiban jangka panjang mulai dari 251. Sekali lagi harus berurutan. Oke. Nah, saya ambil contoh untuk yang aktiva lancar nih. Saya matiin dulu. Nah, untuk si aktiva lancar nih, kan kelompoknya kayak gini. Oke. Saya ambil contoh. Jadi contoh di aktiva lancar ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan. Nah, akun kas saya kasih nomor akun 101, akun piutang 102, perlengkapan 103. Seperti itu. Ya. Jadi itu contoh-contoh nomor akunnya. Nah, di sini ada kasih catatan. Nomor akun tidak bersifat kaku atau mati. Maksudnya udah nggak bisa bergerak gitu-gitu doang, nggak. Jadi nomor akun itu bisa disesuaikan menurut kebutuhan perusahaan. Namun harus berurutan. Berurutan di sini dalam artian harus aktiva dulu, baru kewajiban, baru modal, baru pendapatan, baru beban. Itu aturannya. Kalau mau lebih rinci lagi, jadi contoh kayak aktiva lancar, harus aktiva lancar dulu, baru boleh aktiva tetap. Harus kewajiban lancar dulu, baru boleh kewajiban jangka panjang. Jadi harus berurutan. Cuma untuk nomor, jika di praktek dunia kerja, bisa aja berbeda. Jadi beban biasa bisa sampai 6, bisa sampai 8, tergantung spek atau skala perusahaannya atau jenis industri perusahaannya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk buku besar. Jadi setelah kamu bikin jurnal nih, setelah bikin laporan ini, setelah bikin jurnal. Kalau ini misalnya saya mau lihat, oh akun kas, sisa berapa sih kas kita? Kalau melalui jurnal ini akan sulit untuk kita mengetahui sisa saldo kas perusahaan. Kenapa? Karena di sini kita mulai nih tanggal 5, oh ada kas sebelah debit. Tanggal 6, oh ada kas sebelah kredit lagi. Oh, tanggal 8 ada kas sebelah debit lagi. Ini baru 3 transaksi. Bagaimana jika 100 transaksi? Nggak mungkin kita hitung satu per satu. Maka dari itu kita butuh buku besar. Jadi buku besar fungsinya apa? Dia menyediakan satu tabel sendiri, jadi ada satu tabel sendiri nih untuk akun kas doang. Misalnya, jadi ini kita masukin, kas kita masukin. Terus kas yang tanggal 6 masukin juga, kas yang tanggal 8 masukin juga. Jadi semua terangkum ke dalam satu tabel. Nah, ini berlaku untuk masing-masing rekening. Jadi semua rekening harus ada buku besarnya, ada tabelnya masing-masing. Oke, saya lanjut ke buku besar, kembali lagi. Oke, kita mulai materi untuk buku besar. Jadi, dimulai dari definisinya dulu. Definisi posting buku besar. Jadi, posting itu sendiri adalah proses pemindahan jurnal yang telah dibuat, bahasanya ayat-ayat jurnal. Jadi, yang jurnal tadi kita udah bikin, dari buku jurnal ke buku besar. Yaitu caranya gimana? Yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke sisi debit rekening. Jadi untuk
nominalnya juga masing-masing. Contoh kayak tadi yang kas. Untuk yang kas, misalnya di sini akun kas sebelah debit kan. Nah, pas pindahin ke buku besar, kamu juga harus pindahin angka 50 juta ini ke kolom debit. Jadi jangan sampai salah kolom. Gitu. Makanya di definisi buku besar dikatakan, yaitu dengan cara memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke sisi debit rekening atau buku besar. Berlaku juga untuk yang kredit, dipindahkan ke sisi kredit di buku besar. Kemudian, nama rekening yang diposting ke buku besar harus sesuai dengan nama rekening yang ditulis dalam jurnal. Misalnya di jurnal umum kamu tulisnya namanya kas. Di buku besar kamu tulisnya namanya uang. Itu kan nggak nyambung. Gitu. Jadi, apa yang ada di jurnal itu juga harus ada di buku besar. Kalau jurnal pakai bahasa kas, berarti buku besar harus pakai nama kas juga. Oke, urut-urutan kegiatan memindahkan ke rekening buku besar ini harus sejalan dengan urut-urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Jadi buku besar juga sama, kamu urutkannya berdasarkan kronologi, berdasarkan histori waktunya. Berurutan dari apa terjadinya lah, dari tanggalnya lah. Jadi kayak tadi saya bilang, tanggal 1, 2, 3 ya harus berurutan. 1 dulu, baru 2, baru 3. Gak mungkin muncul 3 dulu, kemudian baru 1, baru 2. Itu tidak berurutan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara posting manual. Untuk cara posting buku besar secara manual, ada beberapa cara atau beberapa teknis pengerjaan. Oke, yang pertama. Pertama saya lingkari. Tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam rekening yang bersangkutan. Oke, jumlah sisi debit jurnal dipindahkan ke sisi debit rekening dan sebaliknya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Poin kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom ref di rekening. Jadi, nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom ref di rekening. Ini rekening maksudnya di buku besar ya. Teknis nanti saya sampaikan masalah untuk nomor untuk refnya. Kemudian nomor 3, menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom nomor rekening di jurnal. Prosedur ini bertujuan untuk, pertama, menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting. Kedua, menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening buku besar. Oke. Jadi buku besar saya tidak ada contohnya di sini. Oke lah, kita langsung masuk ke pembahasan contoh soalnya. Oke, sepertinya lebih baik contoh soal saya pisah di video yang sendiri, independen, jadi agar kalian mudah untuk mempelajari. Jadi videonya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, kalian kalau mau fokus ke contoh soal, bisa langsung mengklik di contoh soal. Oke, jadi untuk saya jelasin dulu deh untuk yang nomor rekening ini. Jadi gini, kalau di jurnal itu, saya kembali ke jurnal. Nah, bagian referensi atau bagian yang kolom ini, kita isi dengan nomor akun. Isi dengan nomor akun, isi dengan nomor akun. Kalau di buku besar, referensinya itu tidak diisi dengan nomor akun. Melainkan dengan, kamu ambil jurnal ini dari mana? Jadi sumber jurnal yang kamu pindahkan ke buku besar, itu sumbernya dari mana? Misalnya kamu ambil dari jurnal yang di halaman pertama di laporan. Berarti biasanya dituliskan nih di referensi di buku besar. Kalian tuliskannya JU strip 01. Itu untuk halaman. Nah, kalau di praktik dunia kerja, lebih spesifik lagi. Jadi kita mengacu ke jurnal, bukan mengacu kepada halamannya, tapi mengacu ke nomor jurnalnya. Jadi contoh, ini ada 3 transaksi nih, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8. Masing-masing transaksi saya berikan nomornya sendiri, jadi nomor jurnal. Misalnya saya tuliskannya JU 20 misalnya bulan Oktober 10 strip 001 misalnya. Berarti nomor jurnal ini itulah yang dipindahkan ke buku besar. Jadi ini lebih spesifik kalau di dunia kerja. Ya, jadi ada nomor jurnalnya untuk masing-masing jurnal di jurnal umum. Masing-masing transaksi. Cuman kalau di praktiknya di
zaman-zaman SMK, SMA mungkin pakainya JU01. Itu menunjukkan jurnal di halaman pertama, seperti itu. Nah, berhubung kita nggak ada tidak ada nomor jurnal, kalau kalian mau posting pas nanti ke buku besar, kalian pakai JU01 itu juga boleh, nggak masalah. Mau dikosongkan juga saya nggak masalah. Yang penting referensi di jurnal umum ini kalian isi dengan nomor akun. Itu paling penting. Takutnya kalian lupa, nanti kalian nggak tahu ini akun apa, masuk kelompok mana, kalian nggak tahu. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk contoh praktik penyusunan jurnal dan posting ke buku besar, saya pisah di video masing-masing. Oke, jadi untuk yang pembahasan konsepnya sampai di sini. Untuk pembahasan soal, contoh soal kita sambung di video berikutnya. Oke, terima kasih.